Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Tami. Kali ini kita akan belajar tentang virus, mengenai klasifikasi, peranannya, pencegahan dan pengobatan infeksi virus, pembiakan, serta viroid dan prion. Klasifikasi virus. Dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus antara lain ada jenis asam nukleat, ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, dan ada atau tidaknya membran. Kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika, kandungan enzim tertentu yang dimiliki, sifat imunologis, jenis sel inang atau kesesuaian reseptor, cara penularan secara alamiah, simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Menurut sistem ICTV, terdapat 3 tingkatan takson dalam klasifikasi virus, yaitu famili, genus, dan spesies. Pemberian nama pada famili menggunakan akhiran viridae, nama genus dengan akhiran virus, dan nama spesies menggunakan bahasa Inggris dan diakhiri dengan virus. Nama genus dan spesies dicetak miring. Selanjutnya, peranan virus dalam kehidupan. Peranan virus yang menguntungkan antara lain dalam bidang teknologi, rekayasa genetika atau manipulasi informasi genetik, misalnya untuk terapi gen. Selanjutnya ada pembuatan vaksin protein untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Untuk pemberantasan serangga hama, serta untuk membuat perangkat elektronik. Tim ilmuwan dari John Innes Center atau Pusat Riset Mikrobiologi di Inggris berhasil menginokulasi partikel virus, kemudian mencampurnya dengan senyawa besi untuk membuat kapasitor alat penyimpan energi listrik. Sedangkan peranan virus yang merugikan antara lain dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti gondongan, herpes, cacar variola, cacar air, hepatitis, influenza, tumor, kanker, kutil, karsinoma, demam berdarah, cikungunya, Ebola, flu burung, SARS, dan COVID-19. Serta menyebabkan penyakit pada hewan seperti rabies, penyakit kaki dan mulut, tetelo, dan tumor. Juga menyebabkan penyakit pada tumbuhan seperti tungro dan mosaik. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Pada pencegahan infeksi virus dapat dilakukan dengan vaksin virus. Vaksin virus merupakan formula yang terbuat dari bagian tubuh virus, virus mati, atau virus hidup yang diinjeksikan ke dalam tubuh manusia guna memperoleh suatu sistem imun atau kekebalan secara alamiah. Vaksin virus dibedakan menjadi 2 macam, yaitu vaksin virus mati dan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin virus mati dapat merangsang pembentukan antibodi tubuh terhadap protein selubung virus, sehingga meningkatkan daya resistensi tubuh. Namun demikian, ada beberapa kelemahan penggunaan vaksin virus mati, antara lain diperlukan ketelitian yang tinggi pada saat pembuatan vaksin untuk memastikan bahwa tidak ada virus yang virulen. Respon sel terhadap vaksin biasanya lemah. Imunitas yang diperoleh hanya bersifat sementara, sehingga diperlukan injeksi berulang kali. Dapat merangsang hipersensitivitas pada infeksi berikutnya, atau menyebabkan terjadinya resistensi virus. Hal ini disebabkan adanya respon imun yang tidak seimbang terhadap antigen permukaan virus yang tidak sesuai dengan infeksi virus secara alamiah. Sedangkan vaksin virus hidup yang dilemahkan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan penggunaan vaksin hidup antara lain tubuh memperoleh imunitas seperti imunitas yang terjadi secara alamiah, karena virus akan bereproduksi terus sehingga memicu terbentuknya antibodi tubuh. Sementara kelemahan penggunaan vaksin hidup antara lain
terjadi resiko virulensi balik yang lebih besar selama perkembangbiakan virus di dalam vaksin. Penyimpanan dan keterbatasan hidup vaksin sebelum masa kadaluarsa. Terjadinya pencemaran virus lain di dalam vaksin. Adanya gangguan replikasi virus vaksin akibat adanya infeksi virus luar yang terjadi secara bersamaan, sehingga menyebabkan berkurangnya efektivitas vaksin. Selanjutnya, pengobatan infeksi virus dapat dilakukan dengan pemberian interferon. Interferon yaitu protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Selain pemberian interferon, juga dapat dilakukan kemoterapi antivirus. Selanjutnya kita bahas tentang pembiakan virus. Virus dikembangbiakan untuk berbagai tujuan dalam penelitian dan percobaan, antara lain untuk mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus, untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang atau etologi, untuk mengetahui masa inkubasi dan siklus reproduksinya, untuk mengetahui kemungkinan penyebarannya, dan untuk pembuatan vaksin. Virus perlu diisolasi dari sel inang sebelum dikembangbiakan. Virus hanya dapat dikembangbiakan di dalam sel hidup, misalnya di dalam telur yang fertil atau mengandung embrio, atau biakan sel suatu organisme secara in vitro atau di luar tubuh di dalam tabung kultur. Tersedianya biakan sel secara in vitro akan memudahkan penanaman virus yang baru, diisolasi dari sel inang dan pengenalan karakteristik virus. Selanjutnya, viroid dan prion. Viroid merupakan molekul kecil RNA sirkuler telanjang atau tanpa kapsid. Bentuknya lebih sederhana dari virus. Hanya terdiri atas beberapa ratus nukleotida. Tidak mengkode protein, tidak mampu bereplikasi di dalam sel inang, dan biasanya menginfeksi tanaman. Sedangkan prion merupakan protein, lebih sederhana dari viroid, tidak dapat bereplikasi, mampu mengubah protein inang menjadi protein versi prion, dan menyebabkan penyakit degeneratif otak. Baik, sampai di sini dulu ya adik-adik. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.